semuanya, maka contoh pertama ini adalah contoh dari PD yang linier. Harusnya ada penjelasannya, ya. Gitu. Nah, dengan penjelasan itu, kira-kira kalau sekarang saya tanya, contoh yang kedua itu apakah masih contoh PD linier? Tidak, Bu. Tidak, karena apa, Alfian? Pangkatnya nggak berderajat. Variabelnya tidak berderajat 1. Yang mana? Yang tidak berderajat 1? Suku kedua. Iya, betul. Suku kedua itu turunannya tidak berderajat 1. Maka ini tidak bisa atau tidak boleh kita kategorikan sebagai PD linier. Contoh kedua itu adalah PD yang non-linier. Kenapa? Karena suku keduanya itu. Gitu. Lalu, ya, yang nomor 3 masih tetap contoh PD linier atau bukan? Apa, Nat? Linier atau bukan, Natasha? Oh, Natasianya ada 2 ya, pantesan nggak nyaut. Natasha yang 35 NRP-nya. Bukan linier. Bukan linier, ya betul, sudah geleng-geleng dari tadi loh. Bukan liniernya karena suku yang mana? Yang X-nya. Karena suku yang X-nya. Oke. Jawabannya betul, bukan PD linier, tapi alasannya keliru. X itu variabel apa ya? Bebas atau tak bebas? Bebas, Bu. Ya, X itu variabel bebasnya. Tadi ketentuannya PD linier apa enggak itu yang dilihat adalah variabel tak bebas serta semua turunannya yang harus berderajat 1. Variabel bebasnya terserah, boleh berderajat berapapun. Jadi jawabannya ini benar, non-linier. Tapi non-liniernya bukan gara-gara X-nya pangkat 2 dan pangkat 3. Tapi non-liniernya itu gara-gara ini loh. Ada perkalian antara Y, variabel tak bebasnya, sama turunannya. Jadi dia itu yang tidak terpenuhi yang ketentuan nomor 2 tadi. Ketentuan nomor 1-nya terpenuhi, pangkatnya lah 1 semua, atau ini turunan sama variabel tak bebasnya semua pangkat 1. Tapi ada suku yang koefisien dari turunan pertama itu variabel tak bebasnya, yang kayak gitu nggak boleh. Jadi dia itu non-linier karena ini koefisien suku keduanya bergantung pada Y. Ya. Nah, sekarang kalau yang nomor 4, itu linear atau bukan? Linear apa enggak, Ella? Ella ya? Ella. Non-linear. Kenapa? Karena itu kan Fitri nulis yang pakai merah-merah di bawahnya itu kan linear dx per dy. Yang ini kan nomor 4 soalnya dy per dx. Jadi karena dibalik dia jadi non-linear ya? Ya, kalau Oh gitu tah. Non-linearnya itu
Gini, jadi kalau yang ini itu, kemarin ini saya memberi contoh ini, ya gini. Kalau saya tulis seperti ini variabel bebasnya siapa, variabel tak bebasnya siapa ya? Yang pertama ini yang variabel bebas apa Ella? X apa Y? Yang bebas yang X. Yang bebasnya X, betul. Tak bebasnya berarti Y ya. Nah, sekarang kalau kamu perhatikan, variabel tak bebasnya itu di sini. Variabel tak bebasnya ini dalam bentuk fungsi trigonometri. Fungsi trigono itu fungsi linear atau bukan ya? Fungsi trigono fungsi linear atau bukan? Ada yang ingat nggak? Bukan, Ya? bukan. Bukan, ya. Sinus kan grafiknya lengkung-lengkung gitu ya, bukan garis lurus ya kan? Ya, jadi atau kalau diingat lagi dulu di kalkulus 2, terakhir-terakhir pas belajar deret itu, sinus itu kalau ditulis dalam bentuk deret itu jadinya kayak gini. Pasti bukan fungsi linear ya. Sehingga ini itu PD non-linear karena variabel tak bebasnya ini tidak berderajat 1. Sementara kalau saya balik gini, variabel bebasnya jadi yang mana? Y. Ya, jadi kalau saya balik gini kan ini variabel bebasnya jadi yang Y, ya. Jadi yang bebasnya Y, terus yang tak bebasnya itu X. Karena itu, sekarang kalau saya lihat variabel tak bebasnya, itu nggak ada X, yang ada cuma turunan dari X, dan turunan dari X ini pangkatnya 1. Sin Y ini sekarang kan dia variabel bebas. Tadi kalau variabel bebas kan boleh dalam bentuk apa saja. Jadi PD ini itu PD linear. Tapi dia dalam variabel tak bebas X itu tadi. Gitu. Cukup jelas kah? Ya, oke. Diam saya anggap jelas ya. Kemudian belajar mata kuliah ini itu tujuannya kan nyari penyelesaian. Penyelesaian dari sebuah persamaan diferensial itu adalah hubungan tanpa turunan antara variabel bebas sama variabel tak bebas dari satu persamaan diferensial itu. Hubungan tanpa turunannya nggak ada batasan, nggak harus eksplisit gitu ya. Jadi boleh saja hubungannya implisit. Nah, contohnya tuh gini. Ini tadi kemarin saya kasih coret-coretan gini untuk ngasih ilustrasi. Kalau saya punya persamaan X ditambah 3 sama dengan 5, terus saya ditanya X sama dengan 3, itu penyelesaian dari persamaan ini atau bukan, maka kan yang saya lakukan untuk memeriksa ini penyelesaian atau bukan, caranya adalah saya substitusikan nilai X sama dengan 3 ini ke persamaan ini. Kalau terpenuhi, persamaan ini terpenuhi oleh X sama dengan 3, maka ini berarti solusi. Tapi karena kalau saya substitusikan hasilnya ternyata tidak terpenuhi, karena jadinya kan 6 sama 5, ruas kirinya 6, ruas kanannya 5. Kan nggak sama tuh. Nah, karena nggak terpenuhi berarti X sama dengan 3 itu bukan solusi. Nah, ilustrasi ini saya maksudkan nanti kalau Anda ditanya X, Y aksen sama dengan 2Y itu betul tak penyelesaiannya Y sama dengan X kuadrat, maka yang harus Anda lakukan adalah periksalah gitu.
substitusikan persamaan ini ke